Bertemu kembali di Kompas Petang, Saudara. Istana merespons usulan agar Presiden kedua RI Soeharto menjadi pahlawan nasional. Istana menyebut usulan ini sebagai penghormatan bangsa bagi Presiden terdahulu. Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut usulan Presiden kedua RI Soeharto sebagai pahlawan nasional adalah hal yang wajar dan seharusnya pemberian gelar pahlawan nasional diberikan kepada semua presiden terdahulu. Ia menilai setiap presiden memiliki jasa dalam memimpin Indonesia. Pemberian gelar pahlawan nasional pun dilakukan dengan semangat penghormatan. Mensesnek juga meminta publik tidak fokus melihat kekurangan Presiden Soeharto saat menjabat sebagai orang nomor 1 di negeri ini. Menurut kami, ya, mantan-mantan presiden itu sudah sewajarnya untuk kita mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara kita. Jangan selalu melihat yang kurangnya, dan kita lihat prestasinya. Sebagaimana Bapak Presiden selalu menyampaikan bahwa kita itu bisa sampai di sini kan karena prestasi para pendahulu-pendahulu kita. Mulai dari Bung Karno dengan segala dinamika dan permasalahan yang dihadapi masing-masing. Kemudian Pak Harto, Pak Habibie, dan seterusnya. Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, semua punya jasa, tidak mudah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan saat ini sedang mengkaji usulan nama Presiden kedua RI Soeharto dan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid sebagai calon pahlawan nasional. Usai tahap pengkajian dengan para akademisi, sejarawan, dan tokoh-tokoh masyarakat rampung, maka hasil kajian ini akan dibawa ke Dewan Gelar lalu diserahkan ke Presiden. Kaji lagi di Kementerian Sosial juga dipastikan lagi lewat beberapa tokoh, mulai dari akademisi, sejarawan, juga kita tokoh-tokoh masyarakat, ya, yang bersama-sama mendiskusikan usulan-usulan dari daerah. Nah, setelah itu kami nanti akan lanjutkan ke Dewan Gelar. Dewan Gelar nanti akan dikaji lagi dan baru selanjutnya ke Presiden. Nah, dari nama-nama yang ada yang ramai itu adalah tentu di situ ada Pak mantan Presiden Soeharto, ada Gus Dur, gitu, dan tokoh-tokoh lain lah, banyak sekali yang itu semua memang punya peluang untuk. Merujuk data dari Menteri Sosial, 2 nama tokoh yang diusulkan dan sedang dikaji sebagai calon pahlawan nasional ialah Presiden kedua RI Soeharto dan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Usulan diberikan oleh sejumlah kepala daerah dan akan dikaji oleh kalangan akademisi dan tokoh masyarakat sebelum dibawa ke Dewan Gelar. Kementerian Sosial saat ini masih mengkaji usulan nama Presiden kedua RI Soeharto sebagai pahlawan nasional. Di tengah kontroversi usulan ini, apa yang menjadi urgensi pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional dan apa yang menjadi pertimbangan untuk mengusulkannya? Kami bahas ini bersama politisi senior Partai Golkar Nurdin Halid dan Kaprodi Sosiologi UNAS Andi Ahdian. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Pak Nurdin, sesungguhnya seurgen apa menurut Anda nama Pak Harto ini harus segera mendapatkan status pahlawan nasional? Ini bukan faktor urgen dan tidak urgen, ini faktor jasa. Bangsa ini harus menghargai jasa para pahlawan. Sebetulnya ini sudah terlambat. Ya, 11 tahun yang lalu, saya ketika memimpin Munas Golkar di Bali tahun 2004, itu sudah kita memutuskan untuk memberi penghargaan kepada Pak Soeharto menjadi pahlawan nasional. Itu sudah dengan berbagai prestasi yang telah dihasilkan oleh beliau selama 30 tahun kurang lebih memimpin negeri ini. Ya, kita sangat mengenal yang namanya trilogi pembangunan, yaitu stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan, dan itu dilaksanakan secara konsekuen oleh Pak Harto. Kita melihat ya, kenapa ada sekolah-sekolah di hampir seluruh desa di Indonesia yang ketika itu negeri ini masih boleh dikatakan masih serba kekurangan, tapi kemudian Pak Harto mengeluarkan impres sekolah sehingga lahirlah sekolah, berdirilah sekolah di mana-mana di seluruh pelosok tanah air. Kemudian impres jalan, ya, sehingga jalan-jalan desa mulai ada ketika itu yang sama sekali
antara satu desa, jangankan desa, antara kabupaten dan satu kabupaten, satu kecamatan itu terputus. Nah, tapi dengan adanya impres jalan, kemudian itu terbangun. Nah, ini banyak jasa Pak Harto yang harus kita hargai. Dan dengan situasi pada saat itu ketika peralihan dari orde lama ke orde baru, kita tahu sendiri tantangan bangsa kita yang sangat luar biasa. Persoalan ada kelemahan. Mana sih pemimpin dunia yang tidak ada kelemahan di dunia ini ya? Seluruh pemimpin dunia pasti ada kelemahan, pasti ada kesalahan. Itu namanya kenisbian seorang manusia. Nah, bangsa kita adalah bangsa yang sangat memahami dan mengamalkan yang namanya Pancasila. Nah, jadi memaafkan sebuah kesalahan terhadap pemimpin ada sebuah bukan sebuah kewajaran, harus wajib kita memaafkan. Apalagi kalau kesalahan itu tidak sebanding dengan jasa yang telah diciptakan. Kalau kemudian, sorry saya potong Pak, kalau kemudian ada kritik yang menyebut bahwa Pak Harto dikaitkan dengan masalah Kisruh 98, masalah dugaan KKN, itu gimana merespon, masih ada penilaian soal itu? Ya, sekarang kita kembali, negara kita negara hukum. Apakah ada fakta hukum yang terbukti oleh pengadilan bahwa beliau KKN, ya, kemudian beliau terlibat dalam kerusuhan? Justru beliau jatuh karena kerusuhan itu. Tidak mungkin beliau yang akan menciptakan kerusuhan untuk menjatuhkan dirinya. Ini kan sebuah pemikiran yang sangat tidak rasional, tidak faktual. Nah, ketika bicara soal KKN, dulu Pak Harto mengatakan ada tanda tangan itu, tanda tangan surat kuasa. Ya, saya ikut dalam peralihan, saya anggota DPR sudah sejak tahun 97, ya, masih orde baru. Jadi 1 tahun kemudian baru terjadi reformasi. Pak Harto itu memberi surat kuasa tertulis kepada negara untuk melacak. Ya, dimanapun yang dituduhkan ada simpanan deposito luar negeri dan sebagainya, diserahkan sebagai negara. Apa faktanya? Sama sekali nggak ada. Ya kan? Kemudian beliau pernah diperiksa Kejaksaan Agung dan tidak pernah ada keputusan hukum bahwa beliau adalah KKN. Oleh karena itu, jangan kita menciptakan sesuatu yang hanya meraba-raba, jangan kita menuduh sesuatu yang bersifat fitnah. Tapi mari kita lihat fakta apa yang telah beliau lakukan. Dan beliau sejak menjadi presiden sampai menjadi presiden, kita lihat dengan kasat mata beliau hidupnya sangat sederhana. Ada prestasinya di situ, Pak Andi. Menurut Anda kalau merujuk dari Permensos kan ada aturan syarat umum, syarat khusus seseorang mendapatkan gelar pahlawan nasional. Menurut Anda Pak Andi, gelar umum dan syarat umum dan khusus ini sudah terpenuhi? Saya kira ini masih bermasalah ya. Kita harus berpikir secara kritis tentang soal ini. Dan ini kan setiap tahun muncul. Saya percaya sebenarnya nanti di tim tim ahlinya. Saya pernah di sana gitu ya. Ada diskusi yang mendalam tentang ini dan mereka akan bicara secara bijak tentang masalah ini. Problem dari tema ini kan seperti tadi disampaikan oleh Pak Nurdin Halid bahwa pasti ada jasanya. Ya, ada jasanya lah sebagai orang. Dia juga tokoh sejarah penting dalam sejarah kita. Sebagai sejarawan, saya tidak bisa menisbikannya. Tapi kita juga harus melihat bahwa sejarah itu adil ya. Kita harus menempatkan segala sesuatu dalam proporsinya. Jadi katakan lagi, tadi disebut reformasi. Kalau pertanyaan saya, untuk apa reformasi terjadi? Mengapa mahasiswa mengorbankan dirinya turun ke jalan saat itu untuk meminta Soeharto mundur? Ada apa di situ? Itu suatu sejarah yang juga saya akan sampaikan sebagai satu, kalau dalam ini artinya historical circumstances itu jelas, kita bisa melihat bahwa ada satu catatan tentang itu. Maka saya kira ini nggak bijak ya untuk bicara tentang ini adalah suatu isu yang secara politik terus dibahas gitu, tapi kita nggak pernah maunya apa gitu. Kan lagi untuk menjelaskan. So Anda mau bilang bahwa itu menjadi tolak ukur bahwa sebetulnya Pak Harto harus dipertimbangkan lagi kalau mau dapat gelar? Ya begitulah. Jadi karena Anda harus mengait ya, misalnya step sosok. Itu akan dilihat gitu bagaimana kiprahnya dan bagaimana misalnya kaitan yang paling besar dari suatu adalah terjadi kami coba ini. Yang Pak Nurdin, meresponnya gimana Pak? Masih dipertimbangkan tampaknya menurut Pak Andi? Ya, dipertimbangkan itu dalam konteks objektivitas dan subjektivitas, ya, bukan serta merta diberikan. Tapi begini, kita harus jujur mengatakannya. Coba kalau bukan Pak Harto ya jadi presiden ketika itu dan berani membuarkan PKI, ya, di tengah-tengah itu waktu itu PKI sangat-sangat dominan, ya, sangat kuat itu, di mana tentaranya sudah dimasuki. Nah, coba kalau Pak Harto tidak berani membuarkan PKI, apakah negeri kita tidak menjadi komunis hari ini?
Coba kita dengan nalar yang tinggi, ya, dengan hati yang tulus, itu saja salah satu prestasi yang luar biasa di tengah-tengah saat itu, ya, PKI sangat dominan. Coba kalau Pak Harto tidak berani membubarkan PKI, apakah negeri ini tidak menjadi negara komunis? Itu satu fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Persoalan ada kelemahan dan jangan kita jadikan sumber bahwa reformasi tahun 98 itu karena kesalahan Pak Harto semata. Itu ada faktor global di mana harga cukup tinggi, dolar begitu dengan rupiah itu sangat tinggi, ya. Dan Pak Harto jatuh bukan karena kesalahan-kesalahan lain. Dan kalau Pak Harto ketika itu bukan seorang manusia yang sangat mencintai rakyat, dia bisa bertahan kok waktu itu. Kenapa? Dia ketua Dewan Pembina Partai Golongan Karya. DPR dikuasai oleh Partai Golongan Karya. Dia ketua Dewan Pembina, ya. Satu. Yang kedua, dia menguasai TNI. Itu mudah kalau beliau mau mengorbankan rakyatnya, mahasiswa mudah mengosongkan DPR itu. Tapi karena beliau seorang negarawan, beliau sangat menghargai daripada aspirasi rakyat, aspirasi mahasiswa, beliau mundur. Kalau beliau seorang otoriter, beliau seorang diktator, dia tidak mundur. Dia gunakan kekuasaannya dengan kekuatan yang dia miliki, dia bertahankan dirinya. Itu juga harus kita hargai bahwa Parto mundur itu harus ada prestasi yang tetap dipertimbangkan Pak Andi di sini. Gitu. Gimana Pak? Iya betul, katakanlah gitu. Tapi juga kan kita bisa, beberapa waktu lalu saya mengunjungi ya beberapa keluarga korban pelanggaran HAM, misalnya di Lampung ya. Dan mereka merasa dalam satu poin di mana misalnya sejarah itu tidak memihak mereka dianggap sebagai sosok yang subversif dan lain sebagainya, musuh negara. Apakah itu karena dianggap macam-macam dan sampai sekarang kan masih sudah diakui pelanggaran itu sudah diakui negara. Pak Jokowi sudah sampaikan pada pidato awal Januari. Tapi kan kelanjutannya apa? Tiba-tiba kemudian Anda menyandingkan ini dengan menjadikan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional. Saya kira ini nggak bijak gitu dalam hal cara berpikirnya. Jadi mungkin ini membuat semacam Anda menulis satu sejarah tertentu dan Anda mengabaikan sejarah yang lain. Ini problem sejarah kita. Problem sejarah nasional kita ini selalu dihilangkan gitu. Oke, Pak Nurdin, gimana? Kalau tetap masih ada kritik semacam ini, gimana cara memposisikannya? Pak Andi pertanyaannya gini. Apakah dengan peristiwa Lampung itu ada nggak bukti, fakta yang mengkaitkan bahwa itu perintah Pak Harto? Kan tidak ada sama sekali. Kalau ada pasti Pak Harto diadili ketika itu. Pasti persoalkan. Jadi jangan kita mencari-cari alasan. Dan itu hanya segelintir. Berapa orang sih itu? Kita bukan kita mentolerir. Sama sekali tidak. Bukan kita mentolerir ya. Sama sekali tidak mentolerir. Tapi jangan dengan peristiwa itu. Saya tidak pernah ada sejarah, tidak pernah ada fakta yang menunjukkan bahwa itu perintah Pak Harto. Termasuk penculikan terjadi tahun 98. Tidak ada satu fakta pun, tidak ada satu bukti pun. Yang mengkaitkan dengan Pak Harto. Kenapa mesti partai yang ditimpakan itu dikaitkan dengan pemberian pahlawan? Itu juga tidak rasional, itu juga tidak adil. Singkat saja Pak Andi, merespon soal buktinya. Harto adalah seorang presiden ya yang bisa menghentikan itu. Kasusnya bukan hanya di Lampung, coba di Aceh. Terjadi satu yang sistematik. Itu sudah dicatat oleh Komnas HAM sebagai sesuatu yang sistematik, bukan tanpa pengetahuan, bukan tanpa sebuah yang terus berulang dan terjadinya itu makanya disebut sebagai HAM berat. Ya. Dengan adanya unsur itu, maka kita masih tetap itu. Berbeda. Di Amerika Maaf ini ya. Saya belum selesai. Maaf ini belum selesai sebentar ya. Jadi misalnya ya di Amerika juga ada problem itu. Setiap generasi pasti menulis sejarah sendiri. Amerika George Washington dianggap orang terhormat, founding father, tapi sekarang misalnya orang bertanya tentang budakan. Jadi maksud saya kita harus jujur dengan sejarah. Walaupun ini selesaikan dulu, ini aja belum selesai problemnya gitu. Yang 12 kasus itu masih terkatung-katung gitu. Oke, saya terpaksa harus ketika dulu diskusinya. Termasuk kita juga akan masih melihat sejauh mana proses yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengusulkan dua nama ini. Pak Andi, Pak Nurdin, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya. Terima kasih.